Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025. Renungan kita berjudul Paul Alexander si paru-paru besi. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihembaskan, namun tidak binasa. Paul Richard Alexander adalah seorang pengacara, penulis, dan penyintas polio lumpuh yang lahir 10 Januari 1946 di Dallas, Amerika Serikat. Dia dikenal sebagai salah satu orang terakhir sekaligus paling lama yang hidup dalam paru-paru besi setelah terjangkit polio pada tahun 1952. Alexander terkena polio pada usia 6 tahun dan lumpuh seumur hidup, sehingga hanya mampu menggerakkan kepala, leher, dan mulutnya. Selama wabah polio besar di Amerika Serikat pada akhir 1950-an, memang ada ratusan anak di sekitar Dallas, Texas, termasuk Alexander, yang dibawa ke rumah sakit Parkland. Di sana, anak-anak ini dirawat di bangsal paru-paru besi. Paru-paru besi adalah tabung yang bisa menampung tubuh seseorang dan membantunya untuk tetap bernafas. Meski memiliki keterbatasan fisik dan kesehatan yang sangat tidak umum, namun hal ini tidak menyurutkan semangat Alexander untuk masuk sekolah dan terus belajar. Alexander adalah salah satu siswa sekolah rumah pertama di Independent School di Dallas. Dia belajar menghafal dan bukan mencatat. Pada usia 21 tahun, Alexander lulus dari W.W. Samuel High School pada tahun 1967, menjadi orang pertama yang lulus dari sekolah menengah Dallas tanpa pernah menghadiri kelas secara fisik. Alexander kemudian menerima beasiswa untuk berkuliah di Universitas Southern Methodist. Lalu dia dipindahkan ke Universitas Texas di Austin, di mana ia memperoleh gelar sarjana pada tahun 1978, kemudian menjadi juris doktor atau keprofesian dokter hukum pada tahun 1984. Alexander mendapat pekerjaan mengajar terminologi hukum untuk stenograf pengadilan di sebuah sekolah perdagangan Austin sebelum diambil sumpahnya sebagai pengacara pada tahun 1986. Alexander juga aktif menulis. Ia menerbitkan sendiri memoarnya berjudul 3 menit untuk seekor anjing, Hidupku di Paru-paru Besi, pada bulan April 2020 dengan bantuan temannya Norman D. Brown. Alexander membutuhkan waktu lebih dari 8 tahun untuk menulis memoarnya tersebut, menggunakan tongkat plastik dan pena untuk menuliskan ceritanya di papan ketik atau mendiktikan kata-katanya kepada temannya. Alexander adalah seseorang yang penuh semangat untuk hidup. Meskipun gerak hidupnya sangat terbatas, Paul Alexander tidak pernah menyerah. Semua cita-cita Paul bisa tercapai karena semangatnya. Paul Alexander meninggal pada tanggal 11 Maret 2024 yang lalu pada usia 78 tahun. Dia dikenang sebagai orang yang tabah
tekun dan tidak pernah menyerah, sekalipun selama 70 tahun lebih terkurung di dalam tabung paru-paru besi. Sama halnya dengan Rasul Paulus. Sekalipun diperhadapkan kepada berbagai kesulitan hidup, namun Paulus tidak pernah menyerah dan putus asa. Hal ini patut kita teladani sebagai orang-orang yang percaya pada kasih dan kuasa Tuhan. Apalagi hidup dan keberadaan fisik kita jauh lebih baik daripada Paul Alexander ataupun Rasul Paulus pada saat itu. Kata-kata bijak. Apapun yang terjadi di dalam hidup, jangan pernah menyerah dan putus asa. Tetaplah semangat untuk mengejar impian. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, beri aku ketabahan dalam menghadapi berbagai persoalan yang Engkau izinkan terjadi di dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.